kegiatan hari ini Jumat tanggal 7 Januari 2022 kita bertemu kembali secara virtual. Ini adalah forum ilmiah APSI yang ke-76. Ya, 76. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Agus Sukoco, Ketua APSI Pusat yang telah memfasilitasi kita sehingga kegiatan ini alhamdulillah bisa berjalan setiap hari Jumat, dan ini adalah merupakan wadah atau fasilitas untuk ibu bapak untuk sebagai pemakalah secara virtual, menyampaikan ide dan gagasan, dan itu juga akan nanti jika kita mengajukan kenaikan pangkat memperoleh nilai 2,5 dengan dilampiri undangan, surat tugas, daftar hadir, kemudian foto atau dokumentasi. Semoga ke depan lebih banyak ibu bapak yang akan sebagai pemakalah menyampaikan ide gagasannya sebagai inspirasi buat kita semua. Mungkin ada hal-hal yang kebaruan dan kekinian sehingga kita bisa mengimplementasikan di sekolah binaan kita masing-masing. Untuk itu, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, baiklah ibu bapak kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik ibu bapak, ini saya biasanya yang rajin-rajin ini kelihatan, tapi banyak juga yang wajah-wajah baru pada saat ini mengikuti kegiatan forum. Baik ibu bapak, saya di sini adalah Liza. Perkenalkan, nama saya Liza, pengawas dari SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, yang akan mendampingi Bu Sutini SPD MPD dengan asal instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Beliau adalah pengawas TK ya Bu, dengan akan menyampaikan makalah dengan judul Tingkat Guru dalam Mengelola Materi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Aplikasi Merpot di Era Digital. Ini yang sudah keberapa kali tampil Bu di forum ilmiah? Ketiga Bu. Alhamdulillah sudah mengantongi 7,5 ya Bu. Baik, mungkin nanti akan ibu bapak yang lain termotivasi untuk tampil. Ini sudah yang ketiga. Kalau saya sudah yang kelima, belum yang keenam Bu. Oke. Itu dibatasi enggak Bu? Enggak, tidak ada. Yes. Oke. Sedikit pantun untuk Bu Sutini ini. Di Jawa ada Blora, di Kalimantan ada Palangkaraya. Membayar sukses dengan kerja, bayar sekarang kelak bahagia. Itu pantun Bu Sutini. Terima kasih. Baik Bu Sutini, kegiatan untuk memaparkan makalah dari Bu Sutini, kami beri waktu 15 menit untuk paparan dan nanti 45 menit untuk sesi tanya jawab, atau 30 menit ya Bu, 30 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan Bu Sutini. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua APSI Pusat Bapak Dr. Agus Sukoco MM, yang kami hormati Panitia Forum Ilmiah Pusat, serta Bapak Ibu pengawas hebat di seluruh Indonesia di forum ilmiah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur kita panjatkan kepada Allah SWT hingga saat ini kita sekalian masih diberi keselamatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan forum ilmiah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu setia dan taat pada sunnahnya. Bapak Ibu, saya akan mulai makalah saya. Bisa izin share screen ya? Silakan.
Aduh. Sudah terlihat Bu Lisa? Ya. Oh, sudah Bu, tapi di Sudah. slideshow ya Bu. Sudah jelas Sudah. Silakan. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Kimlat Guru dalam Mengelola Materi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Aplikasi Nirpot di Era Digital. Pembelajaran adalah sebuah interaksi antara peserta didik dan pendidik agar pendidik dapat memberikan ilmu baik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Pembelajaran akan berlangsung secara efektif bila materi pembelajaran dikelola dengan baik. Materi pembelajaran atau bahan ajar adalah seperangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diinginkan. Kimlat guru merupakan tatanan yang terjadi di masyarakat yang sangat cepat pada era digital saat ini, menuntut guru untuk bangkit meningkatkan kompetensinya dalam inovasi pembelajaran. Kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi sangat dibutuhkan. Guru harus mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, workshop, BIMTEK maupun menempuh studi lanjut yang dapat meningkatkan kompetensinya. Bimbingan dan pelatihan guru dalam aplikasi Nirpot merupakan upaya untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas guru dalam mengelola materi pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menarik bagi peserta didik maupun bagi pendidik sendiri. Kimlat guru dalam aplikasi Nirpot meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nirpot salah satu aplikasi digital yang dapat digunakan untuk mengelola materi pembelajaran. Nirpot merupakan sebuah platform interaksional yang menggabungkan penilaian formatif dan media dinamik untuk pengalaman pembelajaran kolaboratif. Kelebihan dari Nirpot, materi atau konten pembelajaran siap pakai. Konten dan aktivitas pembelajaran yang beragam. Format penyampaian pembelajaran secara variatif. Menciptakan pembelajaran dua arah. Terintegrasi dengan berbagai konten lain. Repot partisipasi dan hasil penilaian formatif peserta didik. Itu kelebihannya. Sedangkan untuk kekurangan Nirpot ada beberapa fitur atau layanan pada versi dasar tidak tersedia. Seperti ruang penyimpanan yang disediakan untuk pengguna versi dasar terbatas, yaitu hanya 100 MB. Kemudian jumlah peserta didik pada setiap sesi pembelajaran hanya terbatas sebanyak 40 siswa. Dalam pemanfaatan platform Nirpot dibutuhkan koneksi jaringan internet yang sangat cepat dan stabil. Dan memungkinkan terjadinya masalah manajemen waktu pada beberapa jenis pertanyaan. Masalah utama dalam pembahasan ini adalah bahan ajar merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru yang tidak siap dalam menguasai bahan ajar berdampak pada kurang efektif dan efisiennya proses pembelajaran. Guru TK pada Korwil Pendidikan Kecamatan Jepon di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dalam mengelola pembelajaran belum berjalan dengan baik karena masih dilaksanakan secara manual dan mayoritas belum dikelola melalui aplikasi, sehingga sewaktu dibutuhkan guru mengalami kesulitan untuk mencarinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilaksanakan bimbingan dan pelatihan Nirpot sebagai salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pengelolaan materi pembelajaran.
Tahapan dalam Bimlat ada 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Untuk pelaksanaan ini diadakan 3 kali pertemuan. Perencanaan, kami memberikan sosialisasi tentang aplikasi Nipot kepada guru. Kemudian memberikan tawaran kepada guru untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan Nipot. Kemudian membuat link Google Form untuk pendaftaran. Kemudian membuat WA group Bimlat aplikasi Nipot, mempersiapkan materi bimbingan dan pelatihan, menyusun jadwal bimbingan dan pelatihan, menyiapkan daftar hadir, dan membuat link Zoom meeting. Pertemuan pertama yaitu cara membuat daftar di Nipot. Langkah pertama yaitu akses halaman web dengan mengetik nirpot.com. Kemudian pilih for teacher. Untuk mendaftar keanggotaan, pilih guru di Nipot. Proses registrasi dapat dilakukan dengan menghubungkan Google atau mengisi form isian data yang terlampir. Proses registrasi dengan akun Google akan lebih mudah dan cepat, namun perlu persetujuan akses dari pemilik. Selanjutnya, memilih role atau tipe akun yang akan dibuat. Ada beberapa pilihan seperti student, instructional group, library, dan media spesialis, dan kita pilih yang teacher. Proses registrasi selesai, jendela akan diarahkan ke halaman beranda Nipot. Ini di dashboard kita tulis nirpot.com. Kemudian kita pilih yang teacher. Untuk langkah selanjutnya, kita langsung Google, tidak usah mengisi data saja, ini lebih cepat. Jadi langsung ke Google. Terus selanjutnya kita memilih akun yang kita gunakan. Setelah akun yang kita gunakan, kita sudah disetujui, akhirnya masuk ya sign ini. Langsung di pertemuan 2 nanti masuk ke halaman Nipot. Halaman Nipot kita klik new untuk membuat lesson baru. Pada pembuatan pelajaran baru, guru dapat membuat konsep bersama Nipot, Google Slide atau penampilan video dan file tertentu. Memilih lesson in Nipot. Pengajar dapat mendesain beberapa slide dengan elemen konten dan aktivitas pilihan. Buat kombinasi pembelajaran dengan video, slide, swipe, polling, mencocokkan gambar yang benar, sampai meminta input tanda tangan siswa sebagai pembukaan dapat dilakukan. Simpan setelah selesai dan diberi nama serta keterangan tambahan seperti di deskripsi, gladis, dan subjek. Selanjutnya pada lesson yang kita buat, kita klik live dan partisipan untuk memulainya dan berikan kode atau link kepada siswa untuk bergabung. Jadi langkahnya seperti ini. Jadi nanti kita klik di lesson, kemudian create, pilih lessonnya. Nanti setelah itu kita pilih, ini ada 11 yang slide, teks ini yang berjajar ini sama. Kalau yang ini yang klasik, ini yang terbaru. Kemudian video, nanti ada video tersendiri di aplikasi lain juga ada. Kemudian web content, yang ini network 3 dimensi. Kemudian simultan, filter, PPG video, swipe, slideshow, kemudian audio dan PDF. Jadi ini kita pilih salah satu nanti untuk membuatnya, ataukah nanti 11 kita buat, tergantung pada guru yang mau diberikan kepada siswa. Kemudian ini yang contoh yang sudah dibuat jadi, ya. Jadi setelah nanti dibuat jadi, ini kursor kita terapkan di gambar ini, nanti akan muncul seperti ini, live participation dan student. Dan ya, kalau live ini berarti anak bersama guru secara virtual ini bersama-sama. Tetapi kalau student ini anak kapan saja bisa membuka, tidak harus dengan gurunya. Ini ya perbedaannya. Kemudian setelah
dibuat selesai, kita bisa memilih dua yang boleh copy link untuk dibagikan ke siswa, boleh memilih mengcopy kode yang di atas ini. Setelah itu boleh nanti untuk di Zoom, di item, di Google Classroom bisa dicantumkan di situ. Jadi nanti terkait dengan link-link yang ada di sini semua tergantung nanti kita dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan apa yang kita gunakan secara virtual. Ini link yang dapat digunakan, jadi ada dua cara, mungkin copy link dan juga memberikan kode kepada siswa. Nah, ini yang tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, kita bisa membuat video, kembali kita ke create, kemudian pilih video. Ya, kalau pilih video, nanti video boleh diambil dari YouTube, boleh ngupload videonya sendiri, terserah pada kesiapan guru untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian kita save. Setelah itu kita dalam pelaksanaan pembelajaran di tengah-tengah pelaksanaan pemutaran video itu ada soal. Jadi nanti video bisa berhenti dalam soal yang telah diberikan dengan cara yang satu pertanyaan ini berupa pertanyaan bebas ya, jawaban singkat ini. Kalau yang sebelah kanan ini pilihan ganda. Nah, caranya nanti tinggal klik saja, terus nanti guru mengisi pertanyaan yang diberikan. Nah, ini contoh untuk pertanyaan ya, karena ini untuk TK jadi pertanyaannya simpel-simpel saja dengan cara memberi pertanyaan di sini, kemudian menentukan jawaban yang benar. Kemudian kalau yang ini apabila add answer ini kalau menambah jumlah opsi jawaban ya, mungkin lebih dari 3, 4 boleh ditambah menggunakan ini add answer, kemudian save. Setelah itu ini yang sudah jadi ini video yang kita putar tadi, dan setiap langkah-langkah yang perlu untuk diberi pertanyaan ini ada tandanya seperti ini. Kalau nanti diputar sampai di sini akan muncul pertanyaan, dan di sini juga kita bisa memotong pertanyaan itu, memotong video itu, tetapi di Meetbot untuk memotong video cuma bisa di depan dan di belakang. Dengan cara nanti diputar, kemudian kita klik di trim ini, kita klik di trim ini, nanti otomatis nanti memotong. Itu yang video. Kemudian setelah kita simpan, hasilnya seperti ini juga, nanti dia bisa live streaming bersama guru dan anak bisa belajar bersama. Bahkan kalau guru sudah bisa mengizinkan, anak ini bisa mengoperasikan ya, mau dipilih dari mana dulu, maksud saya dia menyetel sendiri bisa. Ini yang seperti ini. Student ini berarti nanti anak membuka sendiri di rumah, kemudian yang form of class ini bersama-sama. Gitu. Ini untuk video. Kemudian sama seperti tadi, di sini ada kode yang bisa diberikan dan juga link yang diberikan lewat WA juga bisa, lewat Zoom meeting juga bisa, Teams juga bisa, kemudian Google Classroom juga bisa, email juga bisa. Nih, kemudian ini untuk pertemuan kedua sudah. Kemudian untuk pertemuan 3, ini klik create, kemudian activity. Activity itu nanti ada 3, yaitu nanti akan saya sampaikan. Kemudian pilih draw it, upload gambar atau cari di Google, kemudian simpan. Muncul gambar yang diinginkan dan save dan exit. Untuk penugasan siswa agar menulis dalam bentuk teks atau gambar atau coretan sesuai dengan keinginan siswa dengan cara membagikan link live streaming, dan guru membagikan link tersebut ke siswa atau disematkan di Zoom, Google Meet, Teams, dan sebagainya.
langkahnya seperti tadi, pilih grid, kemudian activity. Ya, activity. Yang activity nanti ada 3 kegiatan. Ya, yang pertama, matching path, kemudian time to claim, kemudian draw it. Ini ada satu. Kemudian yang matching path dulu. Ini mencocokkan gambar ya, mencocokkan gambar dengan angka atau apa, boleh dipilih dari rasio. Kalau di Nearpod ini bahasanya semua bahasa Inggris, tidak ada yang bahasa Indonesia, sehingga kalau kita memilih yang rasio, kemungkinan juga ini untuk hitung-hitung, saya kira meskipun kita bahasa Inggris belum begitu lancar, buat saya ini masih bisa diikuti karena menggunakan angka-angka atau jumlah yang dapat kita hitung. Gitu. Nah, ini seperti ini ya. Ini nanti bisa dipasang-pasangkan dengan cara klik-klik seperti game yang kita sering anak-anak mainkan di HP itu. Nah, ini yang dibuat ya, yang dibuat tadi kita buat, yaitu misalnya 3 kubu, berarti pasangkan gambar dengan kata, kemudian kelinci 2 dengan 2 kelinci, kan seperti ini, angka 2 seperti itu. Ini seperti itu. Kemudian ya Bu, halo, iya Bu, bisa didengar suara saya? Dengar Bu, suaranya jelas. Dengar ya Pak ya? Iya, jelas. Jelas ya. Tadi ini sudah berarti nanti dipasangkan atau mencocokkan ya. Kemudian setelah itu sama seperti tadi, kita bisa share kode atau linknya bisa ke anak-anak. Kemudian yang kedua, time to claim. Ya, time to claim. Ini apa ya? Berlomba ya untuk mendaki ya, mendaki bukit seperti itu. Ini kita klik, kemudian kita ini prosesnya tidak saya berikan ya, langsung jadi, sudah saya jadikan ini ya. Kemudian kemarin karena terlalu banyak slide saya, sehingga dari Bu Titik untuk dikurangi, banyak yang saya potong ini Bu, yang dari 63 sampai jadinya 20, jadi saya sepertiga sendiri yang 2/3 sendiri yang saya potong. Ini langsung time to claim ya, nanti juga sama ya. Nanti kalau kita sematkan ada seperti ini ya, jadi ada live streaming dan juga ada student sama, yang ini nanti bersama-sama secara live, dan ini bisa anak-anak membuka sendiri. Ini kodenya sama seperti itu. Kemudian ada satu lagi, draw it. Draw it ini adalah bisa melaksanakan kita menulis di papan tulis, dan nanti anak-anak secara sudah masuk di link ini di sana, anak-anak bisa menuliskan sendiri, boleh dengan gambar, boleh dengan tulisan, boleh dengan coretan. Ini terserah pada anak-anak yang mau disampaikan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Nih, bisa seperti ini sama, nanti yang disampaikan ini. Nah, ini yang saya sampaikan untuk diklat untuk rencana saya, kemudian evaluasinya Bimlat berhasil apabila 60% peserta Bimlat mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan aplikasi Nearpod dalam mengelola materi pembelajaran. Tidak lanjut, untuk peserta mahir dapat langsung menggunakan aplikasi Nearpod dan untuk mengelola materi pembelajaran. Untuk yang kurang mahir dan tidak bisa diberikan remedi baik secara kelompok maupun secara individu. Agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, proses pembelajaran perlu media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Materi pembelajaran sangat menunjang dalam proses pembelajaran. Salah satu pengelola materi pembelajaran yang dapat digunakan guru adalah aplikasi Nearpod yang merupakan media komunikasi visual yang unik karena menggabungkan teks dan gambar dalam bentuk yang kreatif serta mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan mudah dimengerti. Nearpod dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan menarik sehingga cocok digunakan untuk media pembelajaran. Bimlat Guru dalam aplikasi Nearpod meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan tindak lanjut. Bimlat menyatakan berhasil bila 60% dari peserta lebih dapat memanfaatkan Nearpod
untuk mengelola materi pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon saran, masukan, serta kritik demi kebaikan makalah yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lisa. Ya, terima kasih Bu Sutini atas paparan makalahnya. Sebelumnya kita sapa dulu. Ini sudah masuk ada Pak Samsir. Sehat Pak Samsir? Alhamdulillah sehat Bu. Kemudian ada Bu Ros. Assalamualaikum Bu Ros. Dan ini tadi saya juga lihat ada Bu Lili. Selamat siang Bu Lili. Iya, kangen Bu Lili. Iya, kangen Bu Lili. Halo Bu Lili. Halo. Halo. Halo kangen Bu semua Lili. ini yang punya hajat ya. Iya. Sampai. Ya. Apa kamu lihat apa HP? Oh, baik. Apakah belum? Oke, kita lanjut ya Ibu dan Bapak. Baik Ibu Bapak, tadi paparan Bu Sutini tentang Merpot ya, aplikasi di era digital. Silakan Ibu Bapak jika ingin bertanya silakan raise hand atau menuliskan di room chat tentang mungkin Merpotnya bagaimana kalau aplikasi langsung gitu Ibu Bapak ya, supaya kita pahami ya. Gak apa-apa Bu. Iya. Ada yang tanya enggak? Ada yang tanya enggak? Iya, sampai saat ini belum ada Bu Sutini. Kalau belum ada ya enggak apa-apa. Iya, supaya kita paham ya Bu ya, enggak apa-apa Iya, ya. Oke, iya. silakan Bu Sutini. Ada ini, sebentar Bu Sutini ada Pak Iya. Muhammad Effendi. Silakan Silakan. Pak Muhammad Effendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Sutini yang saya hormati, sukses ya. Terima Bagus kasih sekali Pak. paparannya. Izin bertanya Bu, Ibu pengawas TK Bu ya? Iya Pak. Ya. Kalau boleh tahu, sejauh mana hasil daripada pembelajaran yang menggunakan aplikasi ini Bu terhadap siswa kita? Apakah siswa yang masih TK itu mampu untuk menjalankan aplikasi ini? Terima kasih Bu. Ya. Silakan Bu Sutini. Iya, makasih Pak Effendi. Ini belum saya coba Pak, tetapi ini saya kira ada pembelajaran secara tatap muka itu masalah mencocokkan, ada masa penjumaan juga ada ya, termasuk masalah permainan ada, hanya saja yang di sini diterapkan melalui aplikasi dan melalui online ya. Yang sudah saya sampaikan ke guru-guru bahwa di daerah binaan saya ini sudah diawali sebelum ada pandemi ini sudah ada kegiatan parenting ya, berarti membekali kepada orang tua untuk mendampingi anak dalam pembelajaran. Itu yang kedua. Yang pertama, kemudian yang kedua, untuk sekolah saya mengharapkan untuk orang tua itu setiap harinya ada satu orang tua yang piket di sekolah yang mendampingi guru sekaligus untuk belajar terkait dengan pembelajaran, sehingga apa yang diterapkan guru yang diberikan pada anak-anak nanti orang tua di rumah mendampinginya bisa. Yang ketiga, karena aplikasi Nipot ini di HP ini juga bisa dilaksanakan, dan juga Nipot ini permainan, jadi anak-anak sudah terbiasa dengan main game. Saya kira dengan adanya pendampingan dari orang tua ini bisa dilaksanakan. Saya kira itu jawaban saya Pak. Oh ya, jadi ketika penerapan aplikasi Netpod ini berarti bukan langsung ke siswanya Bu ya, karena kita sadari betul anak TK kan dalam tanda kutip mungkin belum bisa bukanya Bu ya, apalagi tetap pendampingan ya, Pak. Ya, apalagi kalau anak kita orang Indonesia hanya minoritas sekali yang langsung
membawa anaknya untuk melaksanakan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan Ya. aplikasi yang Ibu pakai ini kan Ya, semuanya berbahasa Inggris kan Bu ya? bahasa Inggris, tapi kan Ya. kita bisa Pak, bisa membuat sendiri, bahkan bisa mengupload sendiri apa yang mau diberikan pada siswa. Guru bisa membuat sendiri, diupload dalam aplikasi Nipot ini. Bisa Ya. mencari di Google, bisa mengunggah materi sendiri, gitu Pak. Ya, kalau gurunya mungkin Bu ya, tapi kalau maksud saya siswanya ketika dia menjawab pertanyaan itu yang saya masukkan kan menggunakan bahasa Inggris juga Bu ya? Ya, kalau pertanyaannya tidak Pak, pertanyaannya kan ada tadi saya sampaikan, ini ada ditulis yang tadi kan jumlah kupu-kupu seperti itu. Jadi guru bisa menuliskan kalau mengambil misalkan mencocokkan tadi yang saya sampaikan, mencocokkan itu kalau di aplikasi Nipot tidak ada yang bahasa Indonesia, tetapi guru bisa menuliskannya bahkan menguploadnya dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi bisa Pak, tidak usah pakai bahasa Inggris mencari di Google ataupun mengambil di Nipot, tetapi mengunggah sendiri. Kalau mencocokkan kemudian penjumlahan itu di PAUD kan sudah ada. Di TK sudah terbiasa hal itu untuk mencocokkan gambar dengan angka. Hanya saja kita lewat pada aplikasi Nipot. Cuma gitu karena terkait dengan masa pandemi ini Pak. Gitu Pak. Ya, sukses Bu ya. Berarti hebat-hebat anak TK-nya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Effendi. Pak Effendi dari mana nih Pak? Saya dari Banyuasin Bu. Ya, Dari pengawas SMP Bu. oh, Mas. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Oh, Ya. oke, terima Kasih, kasih Bu, ya. Pak Effendi ya. Ini Bu Sutini ada yang bertanya di chat ini, Bu Yuan Martina. Silakan Bu, langsung bertanya saja Bu. Bu Yuan, adakah Bu Yuan? Mantap Bu, Ibu kalau Nipot itu media PJJ sinkronus atau asinkronus, tapi bisa membuat bahan ajar di dalam Nipotnya ya. Itu pertanyaannya Bu Sutini. Ya, dua-duanya sinkronus bisa live streaming. Kemudian asinkronusnya anak bisa membuka setiap saat. Ya, itu kemudian membuat sendiri bisa. Nanti materinya guru bisa mengupload sendiri. Itu bisa. Dua-duanya bisa. Bisa ya. Ya. Jadi bisa sinkronus, bisa asinkronus. Ya. Kemudian ada lagi nih Bu yang bertanya dari Pak Sahbudin. Pak Sahbudin bisa langsung bertanya, Pak Sahbudin. Saya bacakan saja kalau gitu ya. Aplikasi ini kalau sinyalnya kurang bagus, berarti tidak bisa digunakan ya Bu. Soalnya daerah kami jaringannya timbul tenggelam. Iya betul Bapak, apa yang saya sampaikan tadi memang untuk kelemahan Nipot itu perlu jaringan yang stabil dan kuat. Jadi untuk yang lemah jaringan memang agak sulit karena apa? Komunikasi guru dengan siswa secara langsung lewat streaming tidak akan berjalan lancar apabila sinyal tidak kuat. Jadi ini bisa dipakai bagi daerah-daerah yang sinyalnya kuat. Dan ini hanya terbatas, tidak semua anak, misalnya kalau siswanya lebih dari 40, ini anak tidak bisa semua, kita harus melaksanakan pembelajaran 2 kali, misalnya kalau 40 lebih, jadi nanti yang masuk lewat streaming itu hanya 40 siswa. Gitu Bu. Ya. Oke, baik Bu Sutini, ini ada dari Bu Kamsa, bisa di demo nggak ya? Bisa Bu, bisa. Kita praktekkan Iya, bisa? Oke, iya, masih ada waktu ini Bu, silakan Bu. Jadi ini berarti berbasis Android ya Bu. Iya. Anak-anak menggunakan HP. Iya. Ntar saya buka. Iya. Dulu Bu. Jadi ketika bimblat guru menggunakan Zoom ya Bu. Iya. Bisa Bu? Bentar Bu. Ya. Itu langsung dari Google apa? Dari Offline Google. apa? Oh, langsung Dari ya, Bu? Google. Berarti langsung offline ya. Ya.
Sudah terlihat Google, Bu? Sudah. Oke. Kita ketik nirpot.com. Yang lain bisa ini mempraktekkan. Ya. Bentar Bu. Saya coba di HP. Nah, ya ini sudah terlihat. Kita pilih teacher. Ini sinyalnya ya juga nggak begitu lancar ini. Jadi perubahannya, pergantiannya juga sedikit. Nah, ini juga pilih teacher lagi. Langsung di Google, pilih Google. Oh, kalau di HP install dulu ya Bu berarti. Iya, Bu. Gitu. Diinstal dulu. Langsung create, kemudian nah, ini juga beda, ini beda lagi. Sudah. Sebentar. Maaf Ibu, pilih apa tadi Ibu? Sampai mana, Bu? Ibunya sampai mana? Belum. Baru mau buka Google. Baru mau buka Google Bu. Alamatnya belum. Nirpot. Nirpot.com. Diulangi dari awal, Bu, diulangi. Oh, begitu ya. Sebentar dari awal ya. Pelan, Bu. Saya dari awal juga ya. Iya. Ditulis Pak nearpot.com. Iya. Nearpot.com. Kita enter. Nah, beda-beda kan siapkan beda ini. Teacher. Ya, kalau bisa langsung praktek nanti saya pandu dari sini juga nggak apa-apa. Ya mungkin ada ibu bapak yang ingin tampilkan ya Bu ya. Aku pesenin itu deh, apa ya, rujak kecek kali ya? Oh iya, silakan. Ibu yang sering khawatir. Iya mesti. Satu Ada yang mau Pesan rujak. kita lagi nepot pesen rujak ya. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah. Sudah, kita pilih create. Kemudian dipilih lesson. Saya mau mempraktekkan satu, nanti bisa dipakai bersama, artinya mohon maaf Bapak Ibu sebagai siswa seperti itu. Nanti setelah saya buat, nanti kan link dapat dibagikan di Zoom, nanti bisa diklik masuk ke ruangan sini. Nah, seperti ini ya, misalnya ini diambil dari Google, pilih salah satu misalnya gitu ya, pilih salah satu. Monggo silakan apa saja tidak apa-apa. Ini kita pilih, kemudian dan nah ini ya, kalau sudah ya sampai sini udah. Ini sinyalnya juga susah ini. Bapak Ibu sampai mana? Bisa mengikuti Bapak Ibu? Ya. Bisa? Ibu bapak? Bisa ya?
Lanjut. Bisa. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut Bu. Delete my lesson. Ya, Melis. Ini sinyalnya susah ini. Iya, cenut-cenut. Sabar itu. Alon-alon Kalau kata. asal kelakon. Tapi nggak muter Bu ini. Nggak muter ya? Aku loadingnya kok nggak ada ya? Ya, nggak loading. Ini sebenarnya ada simpan lagi yang kedua, tapi nggak muncul, Bu. Saya kalau proses kan ini. Gitu. Nah, ini ya. Iya. Ini. Sebetulnya tadi kan itu ada streaming dulu, sebelumnya ada streaming. Kan ini belum saya share linknya. Sebenarnya ini kalau ini kan harusnya ada streaming. Itu copy link. Copy linknya di sini kalau saya tampilkan di sini ada live streaming dan Surden. Tapi ini kan sebelumnya kita simpan dan exit dulu, Bu Lisa. Gitu. Ya, tapi ini nggak ada. Coba saya cari yang lain ya, nanti saya ulangi lagi. Coba yang lain aja lah. Kalau mungkin ini bisa. Silakan. Linknya yang save-nya nggak muncul. Mungkin pengaruh sinyal juga. Ya memang Ada Bu di bawah Bu. Di bawah itu plus and exit di bawah gitu. Di bawah ada tulisan preview di bawah. oh ya. Tutup. Nah, ada. Nah, ini kan. Nah, ini sudah jadi kan. Ini kita klik. Saya copy linknya, nanti saya taruh di Zoom. Di chat ya Bu. Oh, di chat ya. Sudah Bu. Sudah. Coba Bapak Ibu ini dibuka linknya, nanti bisa masuk di sini. Tetapi terbatas hanya 40 berarti Bapak Ibu bisa menggerak-gerakkan binatang ini, bisa digerak-gerakkan sendiri. Jadi meskipun tidak dengan saya, ini yang sudah masuk di sini bisa menggerak-gerakkan. Gitu. Sudah ada yang masuk Bapak Ibu? Dicoba saja. Kalau mungkin nanti bisa bergerak. Ini salah satu mungkin ini mempelajari tentang binatang belalang ya. Bentuknya seperti apa, kakinya berapa, kemudian akunya telah seperti ini kan. Ini bisa dipelajari meskipun ini tidak secara nyata kita menghadirkan belalang. Gitu. Dan anak-anak pun bisa membalik-balik dari mana saja, seperti kawan seperti apa, kakinya seperti apa, bisa mempelajari secara mendetail gitu. Oh, maaf Bu Sutini, Ya, ini diminta untuk mengisi nama Bu ya? Begitu linknya dibuka. ya nanti kalau linknya dibuka, kita Bapak mendapatkan
gambar seperti yang punya saya. Nanti Bapak bisa menggerak-gerakkan. Sudah diklik, Pak. Saya buka linknya tapi diminta isi nama, Bu. Oh. Oh, mungkin ini Pak, mungkin laptopnya belum Pernah buka. daftar Netpot. Iya, belum gitu. pernah gunakan. Pada tahap pertama yang tadi saya sampaikan, pertemuan pertama itu kan membuat daftar di Netpot dulu. Jadi Sign with Google aja. Ya lewat Google aja langsung. Sign with Google. Nggak usah tulis nama. Jadi Diklik yang Google aja, Bu, Bapak. Jadi klik yang sign Google with aja. Google. It's Google. Jadi email kita udah muncul. Pakai email yang ada di situ. Jadi Jadi yang diklik student page ini, Bu ya? Yang teacher, Pak. Sudah. Ya, teacher. Sudah, terus klik belalang. Belalangnya yang ada di link yang saya kirim di chat tadi. Iya, langsung Bu, langsung keluar belalang. Ya, Langsung ini, Bu. keluar ya. Lah, ini coba Bapak bisa menggerak-gerakkan enggak? Belalangnya digerak-gerakkan bisa enggak? Hilang lagi, Bu, belalangnya. Terbang kali. Terus bisa Bu, bisa Bu Sutini nih. Bisa. Suaranya udah ada. Iya. Gerakannya pakai kursor yang mana? Panah. Kursornya sendiri. Kursornya sendiri. Ya, kursornya sendiri. Kita tarik kan bisa. Bisa Bu, bisa. Oh, kursor tarik-tarik itu ya. Iya. Bisa kan? Makasih. Bisa. Ini tahap yang pertama yang lesson. Kemudian nanti ada video. Coba enggak ya untuk videonya? Waktunya ini Bu. Monggo silahkan. Kalau bisa sempat saya. demo Bu. Oh di demo, silakan. Kalau sempat di Ada demo permintaan aja. tidak Ya, apa-apa. Pak Samsir, Pak Samsir ada ya Pak Samsir, nggak apa-apa. Pak Samsir. Kalau ini kan Pak Samsir. Pak Samsir, Ya, Bu. nggak apa-apa. Ini masih lanjut. Boleh. Iya. Oh silakan Bu Sutini. Ya, saya yang Demo, Bu. video ya. Video ini yang kedua yang video. Video ini bisa mencari di YouTube, bisa mengupload sendiri. Untuk cepatnya saya mencari di YouTube ya, misalnya binatang di sini. Kita tulis binatang. Nah, kita pilih salah satu. Kemudian kalau sudah kita pilih, kita save. Nah, ini videonya. Nah, video ini tentunya guru sudah menguasai isinya, ya, dan nanti di tempat-tempat mana yang perlu untuk diberi pertanyaan. Jadi nanti video bisa diputar, kemudian bisa dihentikan, dan seperti contoh. Ibu boleh bertanya tidak? Boleh, Bu. Baik. Siapa Bu? Siapa ini? Ibu Yuan. Oh Bu Yuwan. Maaf saya nggak pakai kamera. Ini sangat bagus Ibu ya, aplikasi Ya, Niarpod ini. Yang ingin saya tanyakan, ini kita menggunakannya khusus di Niarpodnya atau kita boleh digabungkan misalkan dengan di Zoom atau di Google Classroom, atau apa kita harus menggunakannya di Niarpod saja, atau misalkan kita di aplikasinya digabung dengan aplikasi yang lain gitu Ibu, atau di Teams ya, atau di mana?
ngarepe tak asal. Iya, itu aja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Bu Lisa langsung dijawab. Iya, silakan Bu langsung. Ini kan aplikasi Nitpod. Nanti Ibu membuat materi pembelajarannya di aplikasi Nitpod. Kemudian kalau kita melaksanakan pembelajaran pakai Zoom, ini nanti bisa di-linkkan dengan Zoom, bisa dengan Teams, bisa dengan Google Classroom, bisa Bu. Jadi nanti Ibu PJJ dengan aplikasi yang Ibu punya bisa dihubungkan dengan aplikasi. Itu Bu Lisa jawaban saya. Berarti kalau Nearpod itu berarti khusus untuk membuat bahan ajar, Bu ya? Iya, buat membuat bahan ajar. Kumpulan Seperti tadi. Kumpulan Ya. materi gitu ya, kumpulan materi pembelajaran ya. Iya. Baik. Bagaimana Bu Iwan? Sudah ya? Iya, cuma. Iya. Oke. Terima kasih. Baik, Bu Sutini ini mau videonya sudah Iya. apa lanjut ini? Ini saya mau buat pertanyaan Bu. Kan Gitu. setelah itu kan buat pertanyaan. Ada Pertanyaan. Nah ini yang nggak bisa saya gini berkali gini. Saya kan mau klik yang biru bawah ini nggak bisa karena tertutup dengan tertutup dengan ini ya, nggak bisa saya klik yang bawah ini kan untuk membuat pertanyaan. Nah ini pertanyaan yang ini pertanyaan singkat dan ini pilihan ganda. Saya coba untuk pertanyaan jawaban singkat ya. Kita membuat pertanyaan pakai bahasa Indonesia. Misalnya begini, binatang berkaki 4. Langsung nanti di save. Nah, pertanyaan tampil di sini Bu. Nanti pada waktu video ini berjalan sampai di sini, pertanyaan akan terlihat dan ini anak wajib untuk menjawabnya, bisa nanti pakai lembar kerja ya, lembar kerja atau mungkin nanti kalau anak kecil bisa di video oleh orang tuanya gitu. Ini nanti sampai akhir ya, jadi ini sampai selesai nanti ada beberapa pertanyaan gitu. Dan selain itu video ini bisa dipotong, tetapi dipotong hanya di depan dan belakang, kalau di tengah belum bisa. Dengan cara ini, yang trim ini kita klik, nanti akan bisa untuk memotongnya. Yang ini. Nah ini kan, ini nanti sampai di mana kita memotongnya bisa. Jadi kita bisa potong di sini video itu, dan nanti bisa juga ini nanti kalau sudah di save seperti tadi juga bisa ditayangkan ya. Ini yang tadi dia, ini partisipan. Ini kita coba seperti itu. Jadi bisa nanti permainan banyak di sini yang aplikasi ini juga. Ini kan bisa Bu yang handling nanti di copy terus di-chat kan bisa nanti disampaikan seperti itu. Misalnya gini deh. Ini kan bisa. Seperti itu ya, seperti itu. Seperti itu. Boleh dengan link, boleh dengan kode. Ini sama saja. Ini yang video. Ini masih ada satu dan satu terakhir itu ada 3, yaitu mendaki. Mendaki ini membuat pertanyaan, ya membuat pertanyaan dan pertanyaan itu dibatasi waktunya. Jadi nanti yang jawab pertanyaan itu lebih cepat, dia yang mendaki bukit lebih cepat sampai. Tuh, ada yang menulis dengan menjawab dengan gambar, menjawab dengan coretan, menjawab dengan tulisan, itu juga ada. Kemudian ada juga yang mencocokkan juga ada di situ. Jadi ini permainan untuk anak-anak semuanya, dan ini sangat menarik bagi anak dan tidak membosankan. Saya kira itu. Bagaimana Bu Lisa, kalau masih ada waktu boleh diteruskan, kalau tidak ada monggo Bu Lisa, saya manut saja. Iya, bagaimana ini sudah menunjukkan 1:56 menit ya Bu. Pak Samsir setelah ini menyampaikan hadiah
oleh-oleh dari hasil mengikuti pelatihan. Bagaimana Pak Samsir? Nanti ini masih lama Bu tayangannya Bu? Ini kalau diperagakan masih 3 Bu yang belum saya sampaikan. Claim to claim, draw it, dan to claim, matching pass, ada 3. Masih ada 3 Bu yang belum saya sampaikan. Materi Pak yang Samsir? Cukup? Nanti berseri aja kamu nanti. Iya berseri betul ya. Oke, maksud ini mungkin cukup dulu, nanti bisa dilanjut ke tampilan berikutnya ya Bu. Baik Ibu dan Bapak, luar biasa apa yang telah ditampilkan Bu Siti ini membuka cakrawala kita tentang transformasi digital ini sampai ke tahapan assessment ya Bu. Berarti dari tampilan video tadi sampai ke tahapan assessment. Dan jika kita membimbing guru-guru akan mengimplementasikan ke peserta didik, ini luar biasa. Oke, baik Bu Sutini, karena mengingat waktu juga, mungkin bisa closing statement dulu sebelum kita beralih nanti ke Pak Samsir. Silakan Bu. Terima kasih Bu Lisa. Dengan adanya situasi yang saat ini dan juga teknologi yang selalu berkembang dengan pesat, hendaknya guru selalu untuk cepat untuk menyesuaikan diri agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan juga bisa mengikuti kemajuan pendidikan yang ada saat ini. Maka saya mengharapkan guru-guru untuk cepat menguasai aplikasi yang kita gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran agar kolam pembelajaran di kelas ini tidak membosankan dan juga untuk lebih mahir terkait dengan IT. Saya kira dari saya ini cukup, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Sutini. Mungkin Bu, nanti sama-sama. kita menunggu kelanjutannya seri-seri berikutnya tentang aplikasi. Amin. Yang sangat Iya, Bu, memotivasi doakan kita saja. ya, menginspirasi kita. Jika dibuat karya inovatif itu bagus Bu. Iya, Jadi Bu. karya dari makalah, karya inovatif, dan nanti adanya best practice ya Bu. Iya. Sudah dapat berapa angka kredit itu. Dan selamat juga Bu Sutini sudah mengantongi angka kredit 7,5 ya Bu. Ya, Oke, terima kasih baik. Bu. Ya, baik Ibu Bapak, untuk berikutnya adalah ini Bu Ros lanjut apa gimana, apa untuk Pak Samsir yang mendampingi? Dilanjut saja. Lanjut aja Ibu Ros. Oke. Baik Ibu Bapak, untuk kegiatan berikutnya adalah oleh-oleh mengikuti pelatihan dari Pak Samsir. Untuk itu kita persilakan Pak Samsir. Saya nggak punya pantun lagi nih Pak Samsir. Pak Samsir biasanya jago pantun, jadi nanti kalah ini pantun saya. Lebih baik nggak usah pakai pantun. Silakan Pak Samsir. Oke, terima kasih Bu Liza ya. Dan Bu Ros ada di dalam, ya Bu Lili. Ini pemain senior Iya. Kangen Bu Lili ini. Anda tampil sekarang. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayam bertepar waktu ini. Tanda Cakep. masuknya waktu pagi. Cakep. Kita tampil bukanlah ahli, hanya termotivasi. Cakep. Oke Bapak Ibu, pada ini kemarin kita ada 350 titik. Sudah Bu, halo? Suara apa itu? Ya. Sekarang klik dua kali yang ini. Suara apa itu ya? Berisik. Audio Pak Samsir. Halo? Ya Pak. Klik 2 kali. Audio Pak Samsir. Gimana suara? Audionya bermasalah Pak Samsir. Ada Dengar nggak? backsound Pak. Ada backsound Pak. Puing. Backsound. Halo, terdengar suara Ini saya? kayak ada gambar gembok nih Pak. Ya, mana dulu?
Coba klik. Ini tidak klik. Klik. Oke, Oh, dua nggak keluar kali, di Bu. tempat saya nih. Ini sudah. Ya. Nih. Unlock. Nih. Klik. Unlock. Klik. Ya. Nah. Tutupan, Pak. Buat tulisan apa ini? Coba klik aja. Ini unlock ya. Ya. Sudah. Nah. Itu tulisan ini bisa Ibu tukar nih. Cover. Yang di atas ini, Pak. Nih dalam di tengah bukan cover. Yang tengah ini kan nature nih. Ini, ya. Ya. Coba klik. Nah, tuh. Ganti tulisan itu. Ibu mau ganti apa tulisannya itu? Gantinya. Ikan. Dihapus aja, dihapus. Hapus itu, hapus. Ah ya, dihapus dulu. Oke. Hapus dulu. Ya. Nah, tulis apa saja tulisnya, terserah Ibu mau tulis apa judul bukunya. Kata-katanya ya, Pak. Ya, nah ini kan judul buku nih. Silakan Ibu apa tulis judul bukunya. Oh, judul buku. Misalnya apa tadi ya? Teknik membuat kue misalnya. Nah, boleh. Tak bisa. Misalnya yang ngikutin Bapak deh, membuat kue. Nah, ya. PP paradigma baru. Nah, gini Pak. Ya, Nah, dan bentuknya ini boleh mau dimiring mau apa terserah Bu. harus diblok dulu ya. Nah, boleh. Tapi itunya dulu nanti kita tengok perubahannya dulu. Nah, langsung dan. Kayak gini. Gede banget ya. Ya. Nah, kalau mau mengecilkan, klik I lagi. I. Ini lagi. I. Ya, itu garis itu kan ada garis tuh. Garis Iya, itu. Pak. Nah, itu titik yang di tengah garis itu geser-geser itu untuk membesar kecilkan yang tengah-tengah itu boleh juga. Nah, bisa juga. Nah, Itu temnya nggak bisa hilang ya Pak? apanya? Itu bisa, itu ada diklik lagi itu nanti. Itu lain lagi apanya sebenarnya. Oh gitu. Kalau ini bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Ini caranya, Bapak Ibu ya nanti bisa disesuaikan sendiri. Yang penting tahu dulu. Nah, penting otak hati. Ini dia akan tersimpan langsung ini Bapak Ibu. Akan langsung. Ini nggak perlu kita takut terhapus. Nah, ini kan udah kecil kan? Nah, oke. Kemudian, klik I lagi. Ini baru mau taatinya, ya. Tapi ini silakan nanti Bapak Ibu mau taati masalah ini, tidak ada masalah. Nah, yang kita mau praktekkan juga, ini kan ada jadi buku nih Bu. Ya. Ada jadi buku. Oke, kita lihat MyBook dulu, MyBook. Ini Bu, bukunya. Nih, sebelah kiri. Iya Pak. Sebelah kiri. Kiri atas tuh. Sebelah kiri. Ah ya, klik. Ah ya, klik. Bila Mama buka. Kok nggak bisa ya? Ini udah. Nah, ini buku tadi kan satu baru kan? Ya. Ini baru satu. Nah, tuh. Kalau mau nambah buku, new book sama satu lagi. Ini sudah Mama buka kok nggak kelihatan wajahnya. Nah, Sudah Mama. ini yang. Nah, oke. Sekarang coba Ibu buka yang satu-satu nih. Terserah Ibu sebenarnya, yang satu-satu boleh. Kita praktekkan dulu. Nah, Udah Pak. udah? Nah. Oke, mau judul apa itu nanti ya? Atau sekarang mau buat judulnya boleh. Tapi saya inginkan gini. Ibu ada PPT kan? PowerPoint ada di laptopnya? Ada. Coba Ibu buka PowerPoint dulu. Nah, Bapak Ibu yang lain silakan kalau udah seperti ini kok kita anggap ini kosong nih. Kosong. Ya, dibuka PowerPoint satu. Nggak usah yang terlalu panjang Bu ya, supaya kita kan ambil contohnya nih.
Iya, bentar ya Pak. Saya. Nah, ya Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain nanti kalau sudah oke boleh survei juga. Mana yang lebih ringkas, Bu? Saya nanti. Pak aja ya Pak. Ya, terserah. Oke. Ini ya kelihatan. Sudah. Sekarang Ibu klik file. Klik file. Ya, save as. Nah, Save as. Ya, klik save as. ya. Nah, kemudian coba klik. Klik save as sudah. Sudah. Kemana? Dan coba this PC. Bukan. Ke dokumen. Bukan. Ini Bu, browse. Bawah. Browsing. Yang bawah sekali Bu. Ini yang Bawah sekali bros, cari. Ya itu. Ini ya Pak. Ini. Ya, klik. Oke, sudah. Ya. Tunggu dulu Bu. Bapak Ibu ya, perhatikan betul-betul. Kemudian klik yang panah. Ya ini kan ada panah kecil yang sebelah kanan ini Bu di daerah PDF. ada yang dari PDF itu apa? Klik yang panah dulu. Ini ya Pak. Ya, coba. Yang atas. Yang atas. Coba. File name. File name. Yang ini ya. Sorry, bukan ya. Ya itu sudah. Adanya kan PPT. Mana Pak? Yang panah yang di bawah Bu. Panah yang sebelah bawah. Nanti Oh di iya, ini. PPT PowerPoint itu Bu, diklik. Yang ini PPT. Diklik yang tanda panah PDF. Tanda Pilih bawah PDF. itu. Pilih PDF. Dari PDF. Ya, itu. Ya. Nah, tunggu dulu Bu. Jangan pilih sudah. Buka juga. Sudah PDF. Nah, itu klik lagi panah tuh terus. Klik Panah. nanti pilih PNG. Oke. Klik. Nah, PNG. Ini Pak. Ya, klik. Ini, Pak. Pilih PNG ini portable. PNG portable nih terus ini PNG. Atas. Terus Bawah, up, bawah, ya. atas Bu. Oke, klik. Klik. Ya. Step. Nah, Nah. Ya. Oke, outside. Semua slide. Side. saya. Nah. Right. Oke. Bu Nur ini fasilitator ini. Nah. Ya, klik oke. Oke Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang Bu lihat di dokumen ini Bu. Dokumen. Nah, di dokumen tengok di situ. Ini ya Pak. Nah, Di dokumen ini atau di dokumen yang mana? iya dokumen ini. Ya, coba klik dokumen ini. Sudah. Ya, coba Ibu klik. Coba lihat PPT yang tadi. Ada ternyata itu. Dia kali ya Pak. Ya Pak Samsir di unmute lagi tadi suara. Pak Samsir mau saya. Oh, ya. Oke, di dokumennya coba dibuka ini sudah ya. Dokumen Pak. Mana? Tapi kan materinya jadinya di Pak Samsir di Pak Samsir. Ya. Tadi materinya di mana? ide Pak. Di ya, coba buka di ini. Nah, kamu Ibu klik lagi apa tadi Bu? PPT apa? Ya, coba PPT apa? Pilih aja di sini, cari di sini. Apa
yang awal. Sorry. Ada masalah kayaknya dia punya pasangkit di kemil pasangkit. Yang hasil dari PNG-nya tadi Bu, yang PNG-nya buka. Oke, aduh, gimana gitu. Jadi disimpan di mana tadi Bu yang Iya, biasanya dia di dokumen Bu, kalau di dokumen dia akan keluar di situ. Nah, dia akan keluar nanti PNG-nya di situ. Jadi di J, di ini, bukan di dokumen. Yang di awal kan ya Pak ya? Iya, ini kan itu hasil dari yang PNG-nya akan lihat nanti. Oke, tadi saya dari sini tadi awal Pak. Iya, tadi modul ya. Tadi ini Pak. Oh, oke, ya, iya, betul ya. Oke, klik itu. Klik, buka. Ya, buka. Ini Pak. Oke, nah. Oke, Bu. Semua slide ini ya. Iya, Ibu biarkan ini dulu. Ibu kembali ke kotak tadi. Ini nggak usah ditutup supaya gampang nyari. Iya. Buku kreator Ibu dari mana? Buku kreator buka lagi. Ya, nah. Oke, plus nih tambah, tanda tambah. Ya. Nah, import. Import. Oke, nah, ya. Ini file ini. Saya image Ini yang tengah ya, files. yang ini Pak. Ya, File. klik. Coba di cancel dulu. Cancel. Ya, coba di cancel dulu. Ya, Ibu coba buka lagi ya apa namanya? Yang tadi. Nah, coba di file tadi, coba di sini tadi. Nah, Ibu cari, yang tadi yang terbuka tadi ya, mana dia tadi? Modul yang sudah di PNG kan. Nah, coba klik aja file itu, Bu. File itu. Klik aja, klik. Tadi ini Pak. Ya, klik aja itu. Nah, itu dia kan. Coba Ibu slide 1 tuh, Bu. Slide 1. Nah, klik. Ya. Ya, kemudian langsung di insert ke bawahnya. Ada nggak insertnya itu? Insert. Ya. Tarik. Ya. Ada di sini insertnya. di scroll mungkin ke bawah. Nah, Scroll ke bawah. Scroll. ya, nah. Terus ambil bawah ini Bu. Dapur. Atau klik 2 kali aja Bu, boleh. Klik 2 kali aja lah, kalau nggak ada kelihatan. Klik 2 kali. Ya, nah, coba. Ini mau slide 1 tadi ya. Nah, klik 2 kali. Kayak gini tampilannya. Jadi begini. Oke. Coba oke kan dulu. Oke. Oke kan dulu. Oke. Nah, coba ulang lagi. Coba disilang ini dulu, silang dulu. Ini. Ya, 2 kali. Klik. Klik 2 kali. Klik. Ya. Nah, Udah 2 kali. oke, coba dilihat di PPT-nya muncul tak? Ini muncul Pak. Coba tadi dia apa di bukunya tadi keluar nggak? Yang di buku ya. Coba ini disilang dulu. Dikeluarkan. Klik silang. Nah, disilang ini dulu yang tampilan depan. Klik silang yang depan. Penyamaan persepsi. Yang ini, yang depan ini penyamaan. Nah, ya, nah disilang dulu. Disilang semua. Makanya disebut nih. Dihapus semua ini dulu. Ini. Keluarkan Bu gambar ini disilang nah dia. Nah, silang yang sudut atas itu. Terus atas. Terus ya, atas
atas. Terus. Terus. Ketutupan, Pak. Iya. Iya, di silang ini, Bu. Iya, ketutupan ini. Ketutupan apa? Itu hidung. Ditarik aja bawah supaya nampak. Terus. Sebelum. Udah hilang, Pak. Belum. 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 Di layar saya udah nggak ada. Itu malah pindah ke belakang. Pindah ke belakang itu, Bu. Iya. Belum tadi. Nah. Ini ketutupan mana ya? Kalau saya Coba ditutup dulu. Bukan itu yang ini. Pojok kanan apa? Dikit lagi Bu, dikit lagi. Dikit lagi ke atas. Pojok kanan atas. Ke atas dikit lagi. Pojok kanan atas. Atas dikit lagi Bu. Oh, ini hidung kayak begini. Ini saya sudah. Nah, tutup saja, Pak. Sudah hilang. Sudah hilang. Nah, ini Bu klik 2 kali. Klik 1 kali. Ya, Klik. Oh, ini lagi, Pak. Klik keluar. Nggak mungkin 1 kali Bu kliknya 2 kali. Klik. Nah, Klik langsung. Agak cepet, Bu. Iya, klik. Coba ditutup aja Bu, tutup ini dulu, tutup semua. Klik. Nah, tutup dulu semua. Tutup dulu Bu. Nanti kita buku tadi yang kita buka. Apa Bapak Ibu? Ada yang sudah bisa Bapak Ibu?